Tinjauan pustaka merupakan kegiatan peninjauan kembali atau review suatu pustaka yang berkaitan atau relevan dengan topik penelitian yang dipilih untuk skripsi. Fungsi tinjauan pustaka itu ada 8. Yang pertama, tinjauan pustaka berfungsi untuk mengkaji sejarah permasalahan. Yang kedua, tinjauan pustaka membantu peneliti untuk mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Yang ketiga, membantu peneliti untuk mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. Yang keempat, menghindari adanya duplikasi penelitian. Yang kelima, membantu peneliti menunjang perumusan masalah. Yang keenam, membantu mencari teori atau konsep atau generalisasi yang dapat digunakan sebagai landasan atau kerangka teori bagi penelitian yang dilakukan. Yang ketujuh, membantu menemukan metodologi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, memudahkan untuk membandingkan antara fakta di lapangan dengan teori yang sama. Unsur-unsur tinjauan pustaka. Ada evaluasi serta kutipan mengenai bidang ilmu atau topik yang sedang diteliti, dan usaha peneliti untuk menghubungkan hasil karya yang ditinjau dengan penelitian sendiri, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Cara membuat tinjauan pustaka yang pertama itu mencatat, yaitu mencatat semua informasi serta data relevan dalam literatur, pustaka, teori serta konsep yang kalian jadikan rujukan. Yang kedua itu mengikhtisar, yaitu meringkas serta mengutip sumber-sumber. Yang ketiga mensintesis, yaitu menyatukan dan membandingkan seluruh bacaan atau literatur yang kalian rujuk dan mengklasifikasikannya ke dalam topik yang relevan. Yang keempat, menganalisa secara tajam. Daftar pustaka. Daftar pustaka atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dan karangan yang tengah digarap. Fungsi daftar pustaka ada 4. Yang pertama, untuk memberikan arah bagi para pembaca buku atau karya tulis yang ingin meneruskan kajian atau untuk melakukan pengecekan ulang terhadap sumber aslinya. Yang kedua, untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku atau karya tulis yang dirujuk terhadap hasil karyanya yang turut menyumbang peran dalam penulisan karya tulis yang kita tulis. Yang ketiga, menjaga profesionalitas kita atau jika kita sebagai seorang penulis karya tulis terhadap tulisan yang kita buat. Yang keempat, untuk melihat kebenaran bahan yang dikutip. Penyusunan daftar pustaka, nama dan tahun atau name and year system. Daftar pustaka disusun secara abjad berdasarkan nama akhir penulis dan tidak dinomori. Menunjukkan pada naskah dengan nama akhir penulis diikuti dengan tahun penerbit. Contohnya Greenspoon L. Bakal JB 1993, Marijuana. Kombinasi abjad dan nomor atau alfabet number system. Pada sistem ini, cara penunjukannya dalam naskah adalah dengan memberikan nomor sesuai dengan nomor pada daftar pustaka yang disusun sesuai abjad. Sistem nomor atau citation number system. Kutipan pada naskah diberi nomor berurutan dan susunan daftar pustaka mengikuti urutan seperti tercantum pada naskah dan tidak menurut abjad. Contohnya, pertama, Prabowo GJ Priyanto, New drugs for acute respiration distress syndrome due to avian virus and in GMED 2003-327-2433-9. Cara menulis daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka dalam pengambilan data dari internet. Yang pertama, tulis nama. Kedua, tulis tahun buku atau tulisan dibuat dalam tanda kurung. Setelah itu beri tanda titik. Ketiga, tulis judul buku atau tulisannya lalu beri tanda titik lagi. Keempat, tulis alamat websitenya, gunakan kata from untuk awal judul web dan lain-lain. Setelah itu, beri tanda koma. Terakhir, tulis tanggal pengambilan data tersebut. Contohnya, Albarda dalam kurung tahun 2004,
titik, strategi implementasi TI untuk tata kelola organisasi dalam kurung IT governance. Setelah itu titik lagi, from, lalu buat websitenya, koma, tanggal, tahun, tulisan daftar pustaka dalam pengambilan data dari buku. Yang pertama, penulisan nama untuk awal menggunakan huruf besar terlebih dahulu. Setelah nama belakang ditulis beri tanda koma. Dimulai dari nama belakang, lalu beri tanda koma, dan dilanjutkan dengan nama depan. Kedua, tahun pembuatan atau penerbitan buku. Ketiga, judul bukunya, ingat ditulis dengan menggunakan huruf miring. Setelah judul gunakan tanda titik. Keempat, tempat diterbitkannya setelah tempat penerbitan gunakan tanda titik 2. Dan kelima, penerbit buku tersebut diakhiri dengan tanda titik. Contohnya yang pertama, Perangin-angin, Kasiman dalam kurung tahun 2006, titik aplikasi web dengan PHP dan MySQL, titik Yogyakarta, titik 2 penerbit Andi Offset. Yang kedua, Sukirno, Harimurti dalam kurung 2005, titik cara mudah menginstal web server berbasis Windows Server 2003, titik Jakarta, titik 2 Alex Media Komputindo. Penulisan daftar pustaka yang lebih dari satu atau dua orang penulis dalam buku yang sama. Yang pertama, tulis nama belakang dari penulis yang pertama. Setelah nama belakang beri tanda koma, lalu tulis nama depan. Jika nama depan berupa singkatan, tulis saja singkatan itu. Setelah nama pertama selesai, beri tanda titik. Lalu beri tanda koma untuk nama kedua atau ketiga. Ditulis sama seperti nama asli, alias tidak ada perubahan. Yang berubah penulisannya hanya orang pertama, sedangkan orang kedua dan ketiga tetap. Setelah penulisan nama kedua selesai, jika ketiga penulis menggunakan tanda dan, pada nama terakhir begitu juga dengan penulisannya, hanya dua orang saja. Setelah penulisan nama selesai, kedua, tahun pembuatan atau cetakan buku tersebut dengan diawali tanda kurung, buka dan kurung tutup. Setelah itu, beri tanda titik. Ketiga, judul buku atau karangan setelah itu beri tanda koma dan ditulis dengan huruf miring. Oke. Keempat, yaitu penulisan tempat penerbitan atau cetakan setelah itu beri tanda titik 2. Dan terakhir kelima, nama perusahaan penerbit buku atau tulisan tersebut dan diakhiri tanda titik. Untuk gelar akademik, tidak ditulis dan penulisannya daftar pustaka. Yang pertama Suteja, B.R. Sarapung, J.A, dan Handayana, W.B.T, dalam kurung tahun 2008, memasuki dunia e-learning, Bandung, 2 penerbit informatika, Contoh yang kedua, yaitu Whiten, J.L, Binley, L, D, Ditman, K, C, tahun 2004 dalam kurung, System Analysis and Design Methods, Indian Snowpolis, 2 MC Grow Hills Education. Penyusunan bibliografi juga harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, nama pengarang diurutkan menurut alfabet. Nama yang dipakai dalam urutan itu adalah nama keluarga. Yang kedua, bila tidak ada pengarang, maka judul buku atau artikel yang dimasukkan dalam urutan alfabet